Haleluya. Glory. Pujilah nama Tuhan, amin. Haleluya, amin. Karena kasih karunia Tuhan bagi kita, sehingga kita boleh berkerumun pada waktu yang indah ini untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itulah tujuan hidup kita, untuk menyembah Allah Sang Penguasa atas kita, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, dan menunjukkan segala sesuatu di setiap waktu, untuk supaya kita tidak lalai dan tidak menyimpang dari firman Tuhan sesuai dengan janjinya, sesuai dengan pesannya di akhir zaman ini bagi kita. Haleluya. Karena kita adalah Esther yang setia, kita adalah Ruth yang setia. Haleluya. Dan kita adalah Sarai, mempelai wanita Abraham, mempelai wanita Kristus yang setia, yang dimana dia menerima janji akan Tuhan. Jadi janji yang tepat yang kita terima, sehingga membuat kita menjadi mempelai wanita yang sedang merdeka di akhir zaman. Kita adalah mempelai wanita yang merdeka, yang mengandung firman, dimana kita sedang sakit bersalin di akhir zaman ini. Dan Tuhan sudah tentukan, sebagaimana Tuhan berkata kepada murid-muridnya, janganlah bersukacita karena engkau bisa mengusir setan-setan, tapi bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Haleluya. Karena namamu tertulis dalam kitab, karena namamu tertulis di sorga. Jadi pada waktu Yesus Kristus mengatakan demikian, pada saat Judas Iskariot sedang bersama-sama dengan dia pada waktu itu. Jadi karena juga ikut bersukacita, yang namanya Judas Iskariot seorang pengkhianat, tetapi Yesus langsung mengucapkan kata-kata seperti itu, supaya seorang murid yang namanya Judas Iskariot tidak bersukacita. Haleluya. Seolah-olah dia sudah bangga karena dia bisa mengusir setan. Tetapi Yesus menjawab dan memberikan suatu perkataan yang teristimewa. Hanya nama-nama mereka yang tulis di kitab kehidupan anak domba Allah, untuk menggenapkan Matius 7, 21, 23. Jadi dengan jelas, karena firman Tuhan, 2-3 saksi perkara dianggap sah. Karena ada ayat yang mendukung, sehingga mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Itulah keistimewaan mempelai wanita di akhir zaman. Bukan karena keahlian masalah soal hafal ayat-ayat firman, bukan karena soal bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bukan karena keistimewaan masalah pakaian atau gedung atau gereja atau apapun itu. Bukan masalah itu, tetapi masalah nama. Haleluya. Karena masalah karena soal nama itu sesuai dengan soal hati. Kalau ditanya soal hati, maka Judas Iskariot gagal. Kalau ditanya soal nama, bahwa nama mereka sudah dituliskan dalam kitab kehidupan anak domba sebelum dasar dunia ada, dia gagal. Itulah sebabnya Yesus mengambil keputusan, dan sebelum dia menjawab akan pertanyaan dari Yesus Kristus, dia sudah menentukan bahwa Petruslah seorang gembala yang setia. Setelah Yesus Kristus kembali ke tempatnya, haleluya, ada 3 kali ya yang ditanyakan oleh Yesus Kristus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Dengan jelas dia berjawab jawaban itu, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Dan Yesus berkata, oleh karena itu gembalakanlah domba-dombaku. Haleluya. Jadi ada sebuah keistimewaan
bagi seorang yang mau melakukan firman Tuhan pada zaman itu. Hal yang sama juga di zaman ini. Haleluya. Bukan karena soal kepintaran, bukan karena soal kemewahan datang beribadah, tetapi masalah tindakan. Pembenaran, pengudusan, Judas Iskariot lolos. Tetapi baptisan Roh Kudus, ya, dia tidak mengenal siapakah Roh Kudus, dan dia tidak ikut pergi ke loteng Yerusalem untuk menerima Roh Kudus. Akan pencurahan pada waktu itu. Haleluya. Tetapi murid-murid yang dikasihi oleh ke-70 orang itu, mereka menerima Roh Kudus pada waktu itu. Haleluya. Jadi, untuk apakah Roh Kudus diberikan? Itu perlu kita tahu, dan itu perlu kita lihat untuk apakah Roh Kudus diberikan. Pada zaman ini, pada ketika waktu Yesus Kristus ada di bumi, belum ada pertanyaan pada waktu itu seperti itu. Tetapi yang jelas ketika Yesus Kristus kembali ke tempatnya, lalu Roh Kudus diberikan kepada kita, kepada manusia ke muka bumi ini. Dan itu adalah sebuah pertanyaan yang benar. Untuk apakah Roh Kudus diberikan? Bagi orang yang memiliki hikmat dari surgawi, yang memiliki pengetahuan akan firman Tuhan, maka mereka akan mendapatkan itu. Hanya orang-orang yang nama-nama mereka sudah ditentukan sebelum dasar dunia. Baik, kita langsung saja. Kita buka kitab kita, dan pembahasan kita pada waktu ini adalah untuk apakah Roh Kudus diberikan. Matius 5 ayat 6 sampai Matius 5 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita langsung saja sampai kita lihat juga di kita lihat lagi di Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan berkat-berkat-Mu Tuhan, hujan akhir kepada kami, untuk membasahi setiap benih Tuhan, yaitu benih firman yang ada dalam palungan kami Tuhan. Memancarkan Tuhan kasih yang setia yang berasal dari Engkau Tuhan. Dan iman kami, ketujuh anak tangga itu Tuhan, dari iman sampai kasih ke saudara, telah Engkau meteraikan Tuhan. Dan itulah Tuhan yang tersimpan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami selalu mengingat firman-Mu Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang mempelai wanita di akhir zaman, untuk mau melakukan firman-Mu Tuhan, sesuai dengan pesan-Mu kepada malaikat yang ketujuh. Terima kasih Yesus, kami serahkan tubuh roda jiwa kami ke dalam tangan-Mu pada waktu yang indah ini. Kau mengurapi setiap kepala dan telinga kami Tuhan, menjadi telinga seorang murid yang baik, yang taat kepada Engkau. Terima kasih Yesus, saudara-saudari kami yang kami kasih Tuhan, dimanapun mereka berada pada waktu yang indah ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bila ada yang sakit, bila Tuhan menyembuhkan. Bila ada yang lemah, bila Tuhan menguatkan. Angkat mereka lebih lagi Tuhan. Biar kami Tuhan tidak lalai akan menjalankan tugas Tuhan, di mana Engkau kasihilah saudara-saudaramu, sehingga kami Tuhan satu yang lain saling mengasihi. Ikatkan kami dengan tali kasih-Mu yang tidak putus Tuhan. Terima kasih Yesus, keluarga-keluarga kami juga Kau kasih mereka Tuhan,
Biarlah mereka selagi datang untuk mengenal kebenaran di terang di waktu senja ini Tuhan. Untuk mau meraskan firman-Mu, untuk supaya kami berjalan di dalam terang di waktu senja ini Tuhan. Untuk mau bertemu dengan Engkau sampai pada hari kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih sudah berdoa di dalam nama-Mu Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita melihat di sini bahwa Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kebenaran, ya, kebenaran pada zamannya. Kita tahu bahwa berbicara untuk apakah Roh Kudus diberikan. Jadi kebenaran pada zamannya, karena kita tahu bahwa ketujuh zaman gereja selalu berjalan dari Taman Eden sampai pada kisah para rasul, pembaptisan di dalam nama Yesus Kristus. Dari awal mulanya adalah Yehova Allah, dan dia adalah Yesus Kristus. Dan setelah dia kembali ke tempatnya, dia berikan Roh Kudus. Ada 3 jabatan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Haleluya. Jadi berjalan dengan zamannya masing-masing. Bukan berarti ya di zamannya Nuh itu berlaku pada zaman ini. Karena khotbah atau pesan yang disampaikan oleh Allah kepada Nuh tidak lagi disampaikan pada hari ini. Karena manusia tidak perlu lagi untuk membangun bahtera. Dan Allah sudah berjanji bahwa air bah tidak akan ada lagi untuk membinasakan manusia. Bahkan di ketujuh zaman gereja tidak berjalan lagi, ya, atau pengajaran Rasul Paulus pada waktu itu, karena masa pelayanannya sudah selesai. Masa pelayanan Rasul Paulus sudah selesai karena Rasul Paulus tidak ada lagi di zamannya Irenaeus Martir Kolumba, bahkan kepada sampai Martin Luther. Haleluya. Gak ada lagi sapu tangan yang dibagi-bagi atau dipegang oleh orang-orang percaya pada zamannya Rasul Paulus sehingga penyakit mereka sembuh. Tidak ada lagi yang seperti itu. Karena sapu tangan Paulus tidak ada lagi di zamannya Martin Luther atau Kolumba. Haleluya. Jadi kalau zaman ini tidak berjalan seperti roda, berarti umur bumi ini tidak akan berjalan. Dan tidak perlu dituliskan ke 70 minggu Daniel. Haleluya. Tetapi disitulah pewahyuan, disitulah firman pada zaman itu datang. Sehingga roda itu berputar, dan orang yang sudah ditentukan Tuhan pada waktu itu tahu zaman apa yang sedang mereka hidupi. Itu yang perlu. Haleluya. Karena umur manusia dari sejak kecil selalu berputar seperti roda. Daripada awal mulanya. Seperti membawa kendaraan. Dari titik nol. Dari nol dia bergeser terus sampai ribuan kilometer. Kalau jam tidak berputar, kalau tidak ada terang di senja, maka manusia tidak akan pernah bisa sampai tua. Akan muda terus. Bumi ini akan muda terus, tidak akan pernah tua. Jadi orang-orang yang mengerti akan perjalanan ketujuh zaman gereja,
Berarti mereka adalah pilihan Tuhan. Udah pasti mereka mengenal zaman apa yang sedang mereka hidupi. Haleluya. Itulah sebabnya hanya orang yang sudah ditentukan Tuhan mengerti akan perjalanan Allah dari penciptaan manusia dan sejak mulanya di Taman Eden. Dia dipanggil adalah Yehova. Dan tidak pernah disebutkan di situ atau dipanggil dia adalah Yesus. Kenapa harus demikian? Kalau manusia tidak jatuh di Taman Eden, maka nama Allah tidak akan berubah. Dari Yehova dan seterusnya disebut atau dipanggil dia Allah. Dan selanjutnya dipanggil dia Tuhan Yesus. Haleluya. Dan terakhir, Roh Kudus turun untuk menyertai kita, dan Roh Kudus ada di dalam gerejanya. Ada di dalam mempelai wanitanya. Kenapa harus seperti itu? Ada alasan yang paling yang tertentu. Alasannya adalah karena manusia jatuh di dalam Eden. Yang kedua adalah untuk supaya Eden itu dipulihkan kembali. Dan menunjuk kepada kitab Yoel, terjadilah di sana pemulihan. Karena belalang-belalang tersebut telah merusak pohon tersebut. Karena pohon tersebut adalah gambaran manusia. Kalau memang demikian, kalau dia sudah menjadi roh, dia memberikan rohnya ke muka bumi ini. Pada akhir zaman ini, pada saat pencurahan Roh Kudus di jemaat mula-mula. Di hari Pentakosta. Dan sejak itulah Roh Kudus dicurahkan bagi manusia. Tujuannya apa? Tetapi harus melalui proses. Itulah sebabnya yang tadi pembenaran pengudusan baptisan Roh Kudus. Haleluya. Kalau di zaman kita ini hanya pembenaran gagal. Bahkan keduanya pun pengudusan juga gagal. Kita melihat di manakah pembenaran itu berlangsung, pengudusan itu berlangsung. Ketika Israel keluar dari Mesir, mereka menerima pembenaran pengudusan sehingga mereka menyeberangi Sungai Yordan, Laut Merah. Tetapi baptisan Roh Kudus hanya 2 orang yang sampai ke tanah perjanjian. Hanya 70 orang yang menerima Roh Kudus di loteng Yerusalem. Bagaimana dengan seterusnya? Bagaimana dengan perjalanan 7 zaman gereja? Itulah sebabnya dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia sampai Laodikia makin sedikit untuk menggenapkan Matius 22 ayat 14. Haleluya. Matius 7, 21, 23. Haleluya. Jadi kalau hanya mereka tinggal di dalam pengajarannya Martin Luther, berarti tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Baptisan Roh Kudus tidak akan pernah berjalan di sana. Dari timur sampai ke barat, tidak ada yang namanya baptisan Roh Kudus. Kalau memang baptisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak akan berjalan jikalau memang masih pengajaran Martin Luther diajarkan di zamannya Sardis. Karena itu sudah berlalu.
Tidak ada jalannya mereka mau menerima Kisah Rasul 2:38. Tidak ada yang namanya mau mereka menerima baptisan Kisah Rasul 19 seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus membaptis di dalam nama Yesus Kristus? Karena Roh Kudus sudah ada pada waktu itu. Sejak hari Pentakosta pada jemaat mula-mula. Haleluya. Kalau itu tidak dilakukan, berarti seolah-olah lebih pintar manusia daripada Tuhan. Padahal Tuhanlah yang mengajari manusia, Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, bukan manusia. Tetapi ketika pesan berlangsung tampil pada zaman-zaman gereja tersebut, mereka menolak. Allah berkata, aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia, ke muka bumi, bagi manusia. Tetapi manusia tidak mau menerima Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka tidak mau Tuhan yang mengatur, yang mengajar mereka. Gagallah mereka di perjalanan ketika mereka menerima pembenaran dan pengudusan. Tetapi tiba saatnya baptisan Roh Kudus, mereka gagal. Kita lihat Judas Iskariot. Yang lebih pintar dari 12 murid adalah Judas Iskariot. Masalah melakukan tanda-tanda heran, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, nomor 1 dari 12 murid, Judas Iskariot. Tetapi kalau ketika berbicara tentang Roh Kudus, Judas Iskariot gagal. Haleluya. Sampai dikatakan Yesus, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi urat jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi. Ini berbicara tentang yang jahat. Memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Masakah juga engkau tidak percaya? Haleluya. Yakobus sampai ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ada kebimbangan, ada keraguan. Ketika mereka melihat tanda-tanda heran dan mujizat dan lain sebagainya, mereka percaya pada waktu itu. Tetapi ketika mereka berjalan, mereka tinggal di tengah jalan. Sehingga mereka tidak sampai kepada tujuan. Tidak ada yang namanya ranking setengah. Ranking 1, 2, 3. Baru juara harapan. Tujuannya, siapa yang bisa sampai kepada tujuan? Mereka lah yang mendapatkan itu. Nilai atau ranking. Haleluya. Siapa yang mendapatkan tanah warisan yang dibagi-bagikan oleh Yosua di tanah perjanjian, di tanah Kanaan? Hanya orang yang sampai di sana. Hanya orang yang berada di sana. Bagaimana orang-orang yang tidak sampai ke sana? Mereka tidak akan mendapatkan nama.
yaitu warisan tersebut. Jadi siapa yang mau menerima Roh Kudus dan mau membaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk supaya menerima karunia Roh Kudus dan mau bertindak melakukan pesan firman pada zaman, mereka lah yang menerima tanah warisan. Siapa yang memberikan adalah Yesus. Haleluya. Saya sudah terangkan tadi, jikalau zaman Efesus dipertahankan sampai saat ini, ya pesan Irenaeus, Martin Columba, Martin Luther sampai John Wesley dipertahankan sampai hari ini, berarti mereka tidak akan pernah membaptis seperti yang dilakukan oleh Petrus. Tadi sudah saya singgung, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus? Apakah engkau Petrus mengasihi aku? Aku mengasihimu Tuhan. Sampai sebanyak 3 kali pertanyaan itu berlangsung kepada Petrus. Haleluya. Tujuannya apa? Untuk supaya Petrus bertanggung jawab akan penggembalaan tersebut. Dan hanya bagi dia pewahyuan datang pada waktu itu. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan dalam maut tidak akan dapat menguasainya. Sehingga nama dia pun jadi diganti. Hanya dialah yang mendapatkan pewahyuan itu. Karena Petrus berkata, engkau adalah anak Allah yang hidup. Hanya dia yang mendapatkan pewahyuan itu. Sehingga dia diutus oleh Tuhan menjadi seorang gembala yang setia dan taat. Dan dialah gembala satu-satunya setelah Yesus Kristus kembali ke tempatnya. Lantas kalau dia adalah seorang gembala yang setia, apa yang Petrus lakukan? Apakah perlu diikuti atau ditaati oleh orang-orang yang setia kepada Petrus, kepada Tuhan? Jika mereka memang setia, mereka akan mau dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya. Oleh karena itu, apakah kami yang kami perbuat Petrus kepada Tuhan itu? Sebab yang kami salibkan itu rupanya adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Petrus berkata, bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Harus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk supaya dosanya diampuni. Kalau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni. Satu-satunya pengajar yang setia pada waktu itu adalah hanya Petrus. Dia adalah seorang guru. Kalau memang demikian, siapa yang perlu dengarkan? Haleluya. Siapa yang perlu didengarkan? Apa yang perlu didengarkan? Perkataan Tuhan kah? Alkitab kah? Atau manusia? Ini yang perlu kita lihat. Jadi artinya, kemanakah sebenarnya manusia ini nantinya? Jikalau mereka selalu tinggal di pengajaran yang sudah lampau. Haleluya. Berarti mereka tertinggal. Tidak akan terjadi pengangkatan bagi mereka. Itulah sebabnya dikatakan di Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Haleluya. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
Kita lihat ini. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku, siapakah dia? Apakah Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau Yesus Kristus? Manusia selalu berdoa di dalam nama Yesus Kristus sesungguhnya. Tetapi itu tidak terima sehingga selalu berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Berarti ada 3 orang yang berbeda. Yohanes 19 ayat 15 dikatakan, kita baca sampai ayat 26. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apakah perintah itu? Pada zaman Yesus, barang siapa yang mau menuruti perintahnya, mereka akan selamat. Perintah bagaimana? Apakah perintah setengah jalan? Atau 3/4 jalan? Seperti yang dilakukan oleh Judas Iskariot. Dia binasa. Artinya, kamu akan menurut segala perintahku sampai mendapatkan ranking. Sampai ke tanah perjanjian. Itu yang dimaksudkan. Sehingga dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, bukan separuh waktu, bukan 3/4 waktu, tetapi selama-lamanya. Aku akan meminta kepada Bapa. Kenapa dikatakan demikian? Siapakah yang bicara kepada manusia? Adalah Yesus Kristus. Saya sudah katakan tadi, dia adalah Yehova. Dia adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah. Saya sudah katakan tadi, dia tidak ditetapkan atau disalibkan antara langit dan bumi. Dia menggantung di kayu salib antara langit dan bumi. Tujuannya apa? Untuk supaya Yesus Kristus bersama-sama dengan manusia di muka bumi, baik berjalan maupun makan, bercakap-cakap, dan lain sebagainya. Karena Allah tidak dipercayakan kepada malaikat, kepada manusia, dan tidak akan bisa malaikat atau manusia untuk menebus manusia dari dosa. Kalau berbicara tentang bahasa dosa atau tentang penebusan, kita ingat antara Rut dan Boaz. Siapa yang tahu kalau manusia di zaman ini di luar daripada mempelai wanita penerima pesan dia kejaman, ketika membaca kitab Rut, mereka membaca hanya sekedar kisah cinta itu. Gak perlu dituliskan di sini bahasa tentang kisah cinta. Gak perlu. Haleluya. Hanya orang-orang yang terpilih. Hanya orang-orang yang diadopsi. Baik dari bangsa kami. Haleluya. Aku akan meminta kepada Bapa. Jawabnya adalah Yohanes 1 ayat 1. Siapakah sebenarnya Yesus Kristus? Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Dan Firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Itulah Yesus Kristus. Allah itu bertabernakel, menciptakan manusia di dalam rahim seorang perempuan Maria. Untuk supaya Allah
memberikan kuasanya seutuhnya kepada anak Yesus Kristus sebagai daging. Ada sesuatu pertanyaan. Ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, apakah Yesus Kristus sekarang ada di Betlehem atau di Yerusalem? Gak ada. Apakah ada tubuhnya atau tulang belulangnya ada di dalam kubur? Gak ada. Kemanakah dia pergi? Haleluya. Kalau manusia yang namanya mengaku dirinya Kristen pada zaman ini, dia akan percaya bahwa Yohanes 1 ayat 1 dan 14, bahwa Allah itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Tujuannya apa? Hanya untuk menebus orang yang jatuh ke dalam dosa dari sejak awal mulanya di Taman Eden. Warisan hilang, kunci hilang. Apakah malaikat bisa mendapatkan warisan itu kembali, memulihkan taman Eden itu kembali, atau mengambil kunci itu? Tidak ada jalannya. Malaikat aja Allah yang menciptakan. Haleluya. Apakah mau imam apapun itu tidak akan bisa menebus manusia. Tetapi kita melihat lagi dari sejak dulu sampai ke zaman ini, siapa saja yang ditebus oleh Yesus Kristus? Tidak lain adalah hanya kaum kerabatnya. Karena Yesus Kristus juga kaum kerabat kita. Gak ada jalannya yang namanya Boas itu, ya, menebus orang yang lain selain daripada kaum kerabatnya. Karena dia adalah penebus kaum kerabatnya daripada Naomi. Apa yang sudah hilang, ya, akan dipulihkan kembali dan ditebus lagi oleh Boas. Apa yang sudah hilang dari Mahlon dan Kilion, apa yang sudah hilang dari Naomi, tidak ada yang berhak untuk menebus itu selain daripada Boas. Jadi tidak ada malaikat, tidak ada imam di muka bumi selain daripada Yesus Kristus. Bagaimana caranya untuk menebus? Bagaimana cara Allah, cara Yehova? Yohanes 1 ayat 14. Allah itu harus akan menjadi manusia. Haleluya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita melihat ini. Akan diam di dalam kamu. Roh Kuduslah yang diam di dalam kita. Untuk supaya membawa kita kepada seluruh jalan kebenarannya. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, namun kamu melihat aku, sebab aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Bagi siapa? Hanya bagi orang, kembali lagi ya, hanya bagi orang yang mau menerima Roh Kudus, harus melakukan tindakan pembenaran, pengudusan, dan baptisan Roh Kudus. Jangan seperti permainan Judas Iskariot. Ketika hendak mau menerima Roh Kudus, dia gagal. Pergilah ke Yerusalem, di sanalah kau menantikan. Apakah ada di loteng Yerusalem Judas Iskariot? Enggak ada. Tetapi masalah pembenaran pengudusan dia lolos. Haleluya. Zamannya Irenaeus Martin Luther Kolumba, masalah pembenaran pengudusan berlangsung di sana.
Tetapi masalah baptisan Roh Kudus tidak ada. Karena mereka membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Haleluya. Tanpa ada pengampunan dosa, maka tidak ada seorang pun yang sampai kepada kerajaan Allah. Namanya, dosanya tidak diampuni. Haleluya. Siapa yang sampai ke istananya Boas? Ada Ruth di sana. Haleluya. Siapa yang berhak mengutip jelai? Mengumpulkan jelai yang sedang berjatuhan? Hanya Ruth. Kita melihat itu. Haleluya. Betapa istimewanya dia mendapatkan hal ini. Sebagai mempelai wanita yang setia. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita lihat ini. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Bapa-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Kita lihat. Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Setelah itu apalagi? Roh Kudus. Berarti kesempatan itu harus dipakai pada waktu Yesus Kristus bersama-sama dengan mereka. Tetapi penghibur, kita lihat, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu berarti sudah komplit dari A sampai Z. Tidak ada lagi yang tertinggal. Semua harus disingkapkan. Kalau dikatakan segala sesuatu, semua akan diberitahukan kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Haleluya. Kita lihat ini. Roh Kudus. Jadi ketika dia berada di bumi, tubuh itu berbicara. Daging itu berbicara. Karena dialah adalah kepenuhan kealahan. Dialah segala-galanya. Allah memberikan, mencurahkan semuanya. Kuasanya, keajaibannya, semua diberikan kepada tubuh itu. Karena tubuh itu adalah ciptaannya sendiri. Haleluya. Karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Dia adalah ciptaannya sendiri. Dia yang membentuk tabernakelnya sendiri. Dia yang mengangkat tabernakel sendiri. Kemana kata tabernakel itu dibawa? Haleluya. Dia kembali ke tempatnya. Dari mana dia berasal? Dari mana dia datang? Dia kembali ke
surga. Nah, lihat selanjutnya di Kolose 2 ayat 9. Untuk membacking Yohanes 1:14. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Sudah sempurna. Untuk menjawab membacking Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi daging. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah menunjuk kepada tubuh Yesus Kristus. Seluruh kepenuhan kealahan ada di dalam tubuh jasmania itu, yaitu tubuh Yesus Kristus. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kita lihat ini. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kolose 2 ayat 9 tadi. Yohanes 1:14. Dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Haleluya. Itulah sebabnya katakan tadi hanya mempelai wanita yang tahu Yohanes 1:14, Kolose 2:9 dan 1 Timotius 3:16. Dan banyak lagi ayat-ayat untuk membacking bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Yohanes 14 ayat 8-9. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Berarti Filipus gagal dan tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Bahwa Yesus itu adalah Bapa. Haleluya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Filipus yang mencari Bapa, bukan mencari Yesus. Tetapi Yesus langsung menjawab, masa engkau bertanya demikian, Filipus? Bukankah engkau tidak tahu bahwa aku adalah Bapa itu? Aku sudah sekian lama bersama-sama dengan engkau, tidak mengenal siapa Bapa itu yang sesungguhnya. Haleluya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak ada seorang pun antara Bapa dan anak. Kalau anak jumpa dengan orang lain, lalu ada tetangga atau siapapun itu yang bertanya kepada seorang anak, anaknya seorang Bapa itu, ditanya, Nak, apakah engkau melihat Bapamu? Kemanakah ia pergi? Mungkinkah seorang anak itu bertanya, goblok kali engkau, lay atau tunang atau amang beru, seperti itu.
Sudah sekian lama kita berkenalan. Masa engkau tidak mengenal siapakah Bapa itu? Kalau engkau sudah melihat aku, berarti engkau sudah melihat Bapa. Enggak ada seperti itu. Kalau dikatakan seperti itu, pasti langsung ditinggalkan. Udah dianggap itu orang gila. Karena anak adalah anak, ayah adalah ayah, Bapa adalah Bapa. Kira-kira seperti itu. Tetapi Yesus menjawab bukan seperti itu kepada Filipus. Haleluya. Dan Filipus berkata, sudah dikatakan kepadanya, Tuhan. Bukan dikatakan Yesus, tetapi dikatakan Tuhan, hanya ada satu Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan satu iman, satu baptisan, satu Tuhan. Gak ada dua Tuhan. Tetapi ketika dia menyebut Yesus Kristus adalah Tuhan, bertanya lagi mengenai soal Bapa. Itulah sebabnya Yesus Kristus menjawab yang tepat supaya mereka mengerti. Jadi Bapa adalah Allah di atas kita. Dari Adam. Allah Bapa ada di atas Musa, ya, dan anak-anak Israel di dalam tiang api, kemudian Allah beserta kita di dalam Kristus. Berjalan bersama dengan manusia, berbicara dengan manusia. Haleluya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difinakan segala yang jahat. Matius 5:11. Karena ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Haleluya. Jadi kita harus mengerti dan memahami masalah firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Menuju kepada mempelai wanita di akhir zaman. Tetapi masalah Yohanes 1 ayat 11 kita melihat bahwa kepunyaannya menolak dia. Sementara waktu. Haleluya. Karena kasih itu beralih kepada bangsa kafir. Dua Timotius 3:12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 1 Yohanes 3:1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita sudah melihat bagaimana tentang pertanyaan Filipus tadi. Haleluya. Jadi kalau dunia gagal untuk melihat mempelai wanita Kristus di akhir zaman, berarti mereka gagal juga untuk melihat Tuhan. Haleluya. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Hal yang sama. Karena kita adalah saudara-saudara Kristus yang hidup. Kita adalah garam atau terang di zaman ini. Tetapi orang-orang gagal untuk melihat kita. Tetangga gagal, keluarga gagal.
Karena tidak masuk akal mereka. Tidak bisa dinalar oleh pikiran mereka. Hal yang sama juga. Bagaimana tentang Filipus bertanya tadi kepada Yesus. Sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. Masa kamu tidak mengenal aku? Haleluya. Hal yang sama juga. Itu menunjuk pada zaman ini. Sudah sekian lama bahwa pesan sudah tampil di muka bumi. Sudah sekian lama, sudah ribuan tahunan bahwa Alkitab sudah ada. Tertulis dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tetapi buta sama sekali. Tidak mengenal dan tidak tahu apa isi Alkitab. Kenapa? Kembali lagi ke yang pertama yang sudah kita baca tadi. Karena nama mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Tetapi karena nama kita tertulis dan kita berada dalam Dia dan Dia ada dalam kita, dan Roh Kudus ada dalam kita, dan kita berada dalam Roh, dan membawa kita untuk mengenal setiap janji dan firman-Nya di zaman ini, sehingga kita pun tahu siapa diri kita. Haleluya. Jadi walaupun keluarga atau siapapun itu tidak mengenal kita, tidak mengerti akan kehidupan kita, udahlah. Bukan karena kita kok. Tetapi bersukacitalah kita. Haleluya. Bukan seperti Judas Iskariot. Banyak di dunia ini yang sanggup melakukan mujizat tanda heran dan menyembuhkan orang sakit. Tetapi benar-benar dia gagal. Kenapa? Tidak menerima akan Roh Kudus. Karena dia tidak tahu untuk apakah Roh Kudus diberikan. Haleluya. Kita lihat sedikit dulu di kitab Rut 1:14 sampai 17. Menangis pula lah mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Keduanya adalah pelambang gereja. Perempuan adalah pelambang gereja dari sejak awal mulanya, mulai dari Hawa. Jadi kita lihat antara Orpa, antara Rut, ya, dan juga Orpa. Sedang Orpa mencium mertuanya lalu pulang kembali ke kampung halamannya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana kau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana kau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Tadi dari Allahnya A kecil menjadi Allah yang besar. Apa yang dikatakan tadi? Ya. Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya A kecil. Haleluya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Pulanglah ke tempat penyembahan berhalamu. Di mana ke kampung halamannya Orpa ini? Moab. Kenapa dikatakan Moab? Karena di sana lah orang-orang penyembah berhala. Itulah sebabnya dikatakan Allahnya A kecil. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulanglah dengan tidak mengikuti engkau.
Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. A besar. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Kita lihat kesetiaan Ruth. Kita bedakan dengan gereja penyembah berhala, Orfa. Haleluya. Jadi gereja mempelai wanita mengikuti gereja tua. Dan menunjukkan juga perlambang antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kita lihat kesetiaannya Ruth. Ruth adalah menggambarkan mempelai wanita di akhir zaman. Yang dimana dia adalah mempelai wanita yang setia, yang ditebus oleh Boaz. Saya sudah terangkan tadi. Karena Boaz adalah kaum kerabat. Dari mana caranya? Ruth adalah penyembah berhala. Karena ketika kelaparan di Bethlehem atau di tanah Kanaan, ya, pergilah keluarganya Naomi ke sana. Haleluya. Beserta anak-anaknya Mahlon dan Kliwon. Karena kelaparan di sana, dan mereka pergi ke sana, dan mereka tinggal di sana. Pada waktu itu, Mahlon dan Kliwon masih kecil-kecil. Jadi menikahlah, diambil Mahlon dan Kliwon lah istrinya dari tanah Moab, yang namanya Orpa dan Ruth. Menikahlah anaknya itu di sana. Dan apa yang menimpa hidupnya, keluarganya Naomi, Mahlon meninggal di sana. Kliwon pun juga meninggal di sana. Jadi mereka berdua adalah keadaan dengan janda. Haleluya. Jikalau ada pun di dalam pesan yang pernah menikah dengan gereja lama, Tuhan katakan, keluarlah daripada mereka. Keluar dari gereja di mana mereka tidak menerima baptisan Kisah Rasul 2:38. Untuk pengampunan dosa mereka. Mereka tidak mau diampuni dosa. Mereka menolak pesan itu. Haleluya. Sehingga dia keluar dan pergi ke tanah perjanjian. Haleluya. Tetapi Orfa kita lihat, dia tidak ingin untuk sampai ke penebusan tersebut. Haleluya. Kita lihat juga Judas tidak sampai menerima sampai pada penebusan tersebut. Orpa gagal, Judas Iskariot gagal. Kain juga gagal. Kita lihat. Abel, Seth lolos. Ruth lolos. Haleluya. Petrus, dialah seorang gembala yang setia. Jadi kita lihat perbandingannya.
Tujuannya semua itu, akhir dari semuanya itu adalah Roh Kudus. Dia mencurahkan Roh Kudusnya ke atas manusia. Tetapi kita lihat, sekalipun Roh Kudus tercurah ke atas manusia di zaman ini, bisa berbahasa roh, bisa menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, mengusir setan. Tetapi kita lihat yang sama. Apakah itu? Adalah tindakan. Harus menerima pesan di setiap zamannya. Kalau tidak, berarti dia tidak akan menerima tanah warisan tersebut. Haleluya. Saya sudah terangkan tadi, gak ada jalannya. Korah datang, gak ada jalannya mereka itu menerima warisan yang dijanjikan Allah, yaitu tanah Kanaan yang dibagikan oleh Yosua. Kita lihat, gak ada jalannya itu. Hanya mereka yang mau menerima perkataan Tuhan pada zamannya. Haleluya. Karena itu sudah dijanjikan kepada Abraham. Ngapain takut kalau memang itu sudah dijanjikan Tuhan? Rut 4 ayat 7. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya setelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua, kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Klio dan Malon aku beli dari tangan Naomi. Haleluya. Gak ada seorang pun yang bisa menebus kita selain daripada kaum kerabat kita yang terdekat, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Itulah keistimewaan kita. Kenapa kita berada di zaman ini untuk menerima pesan? Haleluya. Dan untuk apakah Roh Kudus diberikan? Dan siapakah sebenarnya Roh Kudus? Orang gagal untuk memahami akan hal itu. Tetapi kita mengerti dan memahami. Kenapa? Karena kenal. Karena kita bersama dengan Tuhan kita. Yesus berkata, aku kenal siapa kepunyaanku. Haleluya. Dia adalah Boas kita. Dia adalah penebus kita. Oleh karena kitalah dia tergantung di kayu salib antara langit dan bumi. Oleh karena kitalah dia dikuburkan untuk supaya dosa kita terkubur. Oleh karena dialah kita menerima suatu saat kebangkitan atau perubahan tubuh. Karena dia adalah bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya dikatakan, tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, namun kamu melihat aku. Sebab aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Haleluya. Sampai di sini pembahasan kita. Terpuji nama Tuhan. Kita membahas untuk apakah Roh Kudus datang. Sebenarnya dari khotbah minggu kemarin bukan itu. Allah menyediakan. Tetapi kita lanjutkan minggu depannya, ya, karena kita tahu bahwa siapakah Roh Kudus dan untuk apakah Roh Kudus diberikan. Haleluya. Bila firman Tuhan tertancap atau terpaku di dalam palungan kita, di dalam hati kita, sebagai alat senjata kita, sebagai terang kita kemanapun kita pergi. Kita akan percaya bahwa Yesus Kristus adalah selalu beserta kita. Mari kita angkat pujian, jangan berdiri.
Tuhan.